Neng aja jagongi bantal, nek jagongi bantal bokonge wudunen. Itu bukan tahayul, itu bukan mitos. Ini namanya pendidikan muqtadul hal. Saya ulang, muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ibarat begini nih, ini kursi, wah disiapin nama aku Zainuddin, mantep banget nih. Kursinya kayunya kayu jati, sofanya empuk dicalikin. Calikin. Saya ulang. Ngomongnya campur Sunda jadi belepotan kayak bahasa planet Mars. Kayunya kayu jati, kursinya ini sofa enak didudukin. Enak dijagongin. Maka mumpuni ngaji di kursi sofa supaya nyaman, ngajinya enak, ngajinya suwe. Politik ini kursi politik, makanya nggak saya dudukin lagi. Soalnya belum didudukin aja jenengan ngaji mintanya jam 2 subuh, apalagi kalau didudukin politik nih Bu. Tapi mumpuni jagong di kursi sofa nyaman, sampean pun begitu. Tapi senyaman-nyamannya kursi sofa dijagongi, giliran kewan cacing yang suruh duduk di kursi sofa. Kira-kira cacingnya cepet mati apa awet urip? Cepet mati. Wong apa? Bukan digebuk. Jangankan digebuk, jangankan dijagongi, cacing ditaruh di kursi, ini mestinya cepet mati udah gonggonane. Ya Allah, pakai tenaga dalam bener aku ceramah. Bisa-bisa nih Bu orang nyambung nemen. Saya ulang. Nih. Saya sampean duduk di kursi sofa mestinya enak. Karena apa? Memang panggonane Bu, tempatnya kita memang jagung nang kursi sofa. Jangankan di kursi sofa, jenengan duduk praktis, bokongin lemprak sikliatis. Di situ paket mau sejam punjul be sampai meneng lah pamaning kon jagung nang kursi sofa. Nyaman nggak? Nyaman, karena memang tempat kita Bu. Tapi senyaman-nyamannya kursi sofa dijagongi menungsa, giliran kewan cacing disuruh duduk di kursi sofa. Jangankan digebuk, cuman ditaruh di kursi sofa aja cepet mati. Sebab apa? Bukan tempatnya, duduk panggonane. Kayak gue Yusartina. Gemes aku ngaji karena wong Subang kene. Oke, itu baru gambaran satu, karena masih ada yang belum paham. Saya lanjutin masalah bantal dijagongi bokong. Neng, ulang adiukan anggel. Nok, kepriura biasa bae, wong sampean diceramai nurut-nurut kayak kira paham kok. Gemes aku karo sampean. Ceramah kawit bang ora paham jebule nang ngarep dewek ora pahaman. Neng ajan jagongi bantal, nek jagongi bantal bokonge wudunan. Ini bukan mitos, ini bukan tahayul, tapi muqtadul hal, menempatkan sesuatu ya sesuai porsinya. Bantal memang benda, tapi bantal tempat istirahatnya kepala itu bahasa Indonesia. Bahasa halus Sundanya mastaka. Bahasa halus biasa sirah. Bahasa Kiyang sini apa? Baru pertama ini ada pengajian jamaah ngendas-ngendas bunyi gini bener. Modelnya wong Kiyang bancen. Kepala, organ tubuh yang sangat penting. Saking pentingnya ini kepala. Orang yang paling penting di desa Kihiyang namanya kepala desa. Kepala desa, bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala sekolah. Kepala sekolah, bukan model sekolah.
bahkan kita masih bisa disebut manusia sebab masih ada kepalanya. Bukti nyata tengah malam Kuwu Zainuddin kerawuhan tamu, ada yang ketok-ketok pintu jam 12 malam, bareng dibuka pintu nenang Kuwu Zainuddin, maaf tamunya sikile buntung, maaf tangannya juga buntung, maaf matanya juga buta. Setelah Pak Kuwu melihat tamunya disabilitas, orang duafa, akhirnya dipersilakan masuk oleh Pak Kuwu, dikasih makanan, dikasih minuman, bahkan oleh Kuwu Zainuddin tamunya yang disabilitas dikasih sodakoan. Kenapa? Karena Kuwu Zainuddin terkenal Kuwu yang dermawan. Kuwu Zainuddin laman boten? Laman boten? Laman? Ya jajal kotak titeni meluna bayam pula papura. Namanya ngaku kudu ada pembuktian. Cuman ngaku-ngaku doang, gimana saya mau percaya sama Kuwu sampean? Maaf ya Bu ya, lo melas nemen Kuwu langsung pucet wajah. Tapi beda cerita. Tengah malam Kuwu Zainuddin kerawuhan tamu. Ana sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange, ternyata tamune Kuwu Zainuddin sikile genep loro. Tangannya juga lengkap loro. Tapi diletakkan gulu sirai langka. Kayak-kayaknya nang Kuwu Zainuddin lawange langsung tutup jebret, Kuwune langsung lebu maring kamar, terus ngeloni bantal guling sing bisa ngentut. Kuwu Zainuddin sambil bilang sama istrinya, "Ayang embeb." Buku jawab, "Iya Mas Al." Aliran listrik ya. Aku nembe baru anakku ireng nemen ya Allah. Kayak kiku kihiyang. Yang ireng-ireng gak usah jenengan kecil hati, wong ireng iki pake keunggulane Bu. Pertama keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet Bu. Dan yang ketiga wong ireng dek keunggulan ora gampang luntur. Nangisor lampu ya ireng. Lebar kehujanan tetap ireng. Ngakurane ya Bu, ya Allah. Aku jadi nggak enak sama Kuwu. Kuwu Zainuddin bilang sama istrinya, "Ayang embeb." "Ya Mas Al." Kita musing tak buka nalawang jebule dudu menungsa gak bisa nih Pak. Langkah sirai. Sebab langkah sirai disebut bukan manusia. Lah kepala niki organ tubuh yang sangat penting. Bantal memang benda, tapi bantal dapat berkahnya kepala. Akhirnya bantal pun ikut mulia. Lah kok bantal malah dijagongi bokong? Ngece enggak? Ngece namanya. Cuma orang tua kita zaman dulu susah lesanya ngucap muqtadul hal. Akhirnya cuma ngancem doang. Aja jagongi bantal nok. Nek jagongi bantal pokoknya wudunen. Berarti orang tua kita zaman dulu mendidik anak dengan begitu pakai tasawufnya, begitu ngilmunya tinggi masalah filosofi. Itu al-hilmu kata Sayyidina Ali. Yang kedua al-ngilmu, warisan orang tua kepada anak. Sedangkan menurut sarah kitab Sulamut Taufik, ngilmu dari orang tua untuk anak dibagi dua. Yang pertama ilmu ubudiyah. Saya ulang, ilmu ubudiyah, tata cara wudhu, tata cara sholat. Minimal anak keluar dari rumah sudah bisa membedakan mana yang membatalkan wudhu, mana yang membatalkan sholat. Ilmu ubudiyah wajib diajarkan orang tua kepada anaknya. Yang kedua, belum bisa disebut orang tua yang gugur kewajibannya kepada sang anak apabila orang tua belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Kasbiyah fil bait, ilmu tata cara nyambut gawe pekerjaan di dalam rumah. Entah anak wong sugih, entah anak wong melarat, entah anak wadon, entah anak lanang, orang tua wajib mengajarkan anaknya tata cara nyekel sap. Nyekel sap. Saya agak dibantu Bu, biar saya ngajinya semangat. Ulang. Kondisi cabar, sapu. Orang tua wajib mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait, tata cara nyuci pir, nyuci pad, nyumet kom,
Jangan hanya gara-gara saya ngucap ngumbai cawat saya dicap kasar, dicap vulgar, karena ada yang lebih vulgar ketimbang diucap. Siapa? Anak bocah, dia sudah balik, dia sudah mukallaf, membedakan mana yang benar mana yang salah, tapi nyatanya celana dalamnya esi dicucik-cucik nanang ibune. Ayo. Anak bocah kene kene. Celana dalamnya esi dikumbah-kumbah nanang mamane anak. Anak. Anak ke siapa? Ini maaf, saya ceramah nggak pakai nafsu kok. Saya ceramah pakai dasar kitab. Semua yang tadi saya sampaikan itu pakai dasar semua. Termasuk tadi saya ngomong ucap ngumbai cawat, Bu. Loh, di dalam kitab itu dijelaskan ada orang tua, anaknya sudah balik, sudah bisa membedakan mana salah mana benar, sudah SMP dan SMA, maaf, celana dalamnya masih dicucikan oleh ibunya, maka artinya Anda merendahkan derajat Anda sendiri sebagai seorang tua. Niat arepan muliakna anak tapi blosokna anak ibu, Bu. Ada orang tua ngomong begini, saya ini wong sugih mumpuni, saya dari kecil saja nggak pernah nyuci baju, anaknya ya ngumbai baju kok. Sampai saya bilang sama anak saya, nok isuk sekolah, sorenya les, bali les, orang usah nyakel sapu, langsung mapan turu bae melas kesel istirahat. Niat muliakna anak tapi blosokna anak. Maaf Bu, namanya pekerjaan rumah jangan dianggap beban, tapi pekerjaan di dalam rumah adalah skill, keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak. Anak mana sih ngucap, mumpuni aku tukang macul, nek aku tukang macul, anakku aja jadi tukang macul. Nek aku tukang macul, anakku minimal kudu jadi gubernur. Bener memang, melarat aja diturun-turun. Tapi namanya kewajiban orang tua adalah mengajarkan anak tata cara nyambut gawe pekerjaan rumah. Niku kewajiban orang tua. Gak ada yang keprok dulu dong. Terus gede tuan gak diperintah. Mikir begitu susah, dikiranya orang susah, gitu namanya orang mikir, dikira mikir. Maaf, banyak seumuran saya kurang ngefan kepada saya, Bu. Kenapa? Karena saya dikiranya itu mendiskriminasi anak. Padahal saya ceramah ini tadi, Bu, mutlak saya memperjuangkan hak anak. Artinya bahwa orang tua kepingin punya anak soleh-solehah, ya orang tuanya dulu dong yang ngajarin. Soalnya nih maaf, banyak anak-anak seusia saya kurang suka dengan model ceramah saya. Senangnya ceramahnya sing solawatan, sing lampune murup, Bu. Dan dikiranya oleh anak-anak ataupun panitia seumuran saya ya begitu. Kepinginnya solawatan lampunya dimatiin, lajeng pakai flash HP, terus yang solawatan begini ceramah 2 jam full solawatan. Insya Allah sih anak-anak sini udah pinter-pinter, tapi saya lagi belajar bagaimana saya membentuk pribadi saya. Saya juga kepingin jadi anak solehah, maka saya ngajak sama anak-anak panjenengan lewat orang tuanya terlebih dahulu. Padahal saya mutlak dari tadi ceramah belain anak zaman sekarang, cuma bocah pada kurang paham. Ya ora apa-apa lah, begitu anak-anak nih. Akhirnya fans saya rata-rata nenek-nenek karo kaki-kaki, Bu. Kalau mau apa-apa sih, tapi kaki-kakinya tadi sing ngake duit teh. Bercanda. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Saya mikir orang tua saya bisa ngedidik saya menjadi seperti ini. Pertanyaan dalam diri saya, apakah kelak ketika saya punya anak, saya juga bisa ngedidik anak saya seperti orang tua saya ngedidik saya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena setiap pergantian tahun metode pendidikan itu masing-masing. Bocah 5 sifatnya 5. Kelapa setundun itu nggak kembar semua, Bapak Ibu. Ada yang kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk, para maning kelapa gerbudeg. Itu kelapa. Jangankan kelapa, masyarakat apalagi nih, masyarakat desa Kihian. Pilihan kepala desa pasti kemarin ada yang milih Kowo Zainuddin,
mungkin ada yang memilih rivalnya, tapi yang sudah ya udahlah. Untuk tetangga saya juga ada kemarin suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo. Alhamdulillah kemarin sing wadon meteng maning. Ya kan gak masalah kan, yang penting kan hamil sama suaminya. Sallu ala Nabi Muhammad. Masalah perbedaan itu mah nomor sekian, yang terpenting kan tujuan kita adalah dalam kemaslahatan. Betul? Betul. Maka punten-punten ibu, anak juga begitu, anak 5 sifatnya 5, mental orang masing-masing. Lah orang tua zaman sekarang bingung mau ngedidik anak bagaimana caranya, dikerasin dikit aja nggak boleh anak zaman sekarang. Masalah parenting, ya Allah, bahasanya parenting zaman sekarang. Orang tua ngegentak anak gak boleh, disentak dikit katanya mentalnya anak terguncang. Padahal ibunya cuma ngasih shock attack. Apaan tuh shock attack? Anak digentak biar dia tahu LDK, latihan dasar kepemimpinan, biar gak letoy. Digentak dikit biar punya jiwa kepemimpinan. Ibunya cuma bilang, aja kayak gue. Bocah ngejawab, mama jahat. Bapaknya udah wudhu, anaknya belum mandi. Loh, bapaknya juga udah mau ke masjid, anak belum juga mandi. Bapaknya langsung nyelentik kupingnya bocah, ceter. Bocah ngejawab, ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Bocah curhat di dalam surat, langsung berangkat minggat. Anak zaman sekarang kalau minggat betulan, Bu. Ini maaf ya, kalau bapaknya tukang macul, cita-citanya ayahnya sang anak gak boleh jadi tukang macul, minimal jadi gubernur. Apa salahnya anaknya diajak ke sawah biar anak ngerti ternyata dia sekolah dibiayai oleh tukang macul, biar dia ngerti dia sekolah sampai sarjana ternyata dari hasil jerih payah keringatnya si tukang macul. Anak zaman sekarang gak ngerti mana asahan mana arit. Mana tahu anak zaman sekarang mana gaman mana pesong, nggak tahu mana lading mana bungkal, nggak tahu anak zaman sekarang. Makanya walaupun ayah jadi gubernur, apa salahnya anak dibawa ke sawah, biar disuruh plek benang sawah nggak apa-apa, biar ngerti. Oh, mopok kayak mopok, oh galeng kayak galeng, nyuk 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 sretet keseruk, nyuk 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 sretet keseruk. Keplok dulu nggak apa-apa, silakan keplok tangan. Wong mopok kan kayak gue, Bu. Nyuk 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 sretet keseruk. Apa ya, jelas apa lu, saya juga anaknya orang tani. Dari kecil saya tahun 2001 kelas 1 SD umur 5 tahun saben pulang sekolah saya disuruh angon kambing sama bapak saya. Mbek saya, kambing saya 40 teluk lanang kabeh, sing wadon mung aku tok. Serius. Zaman sekarang, orang zaman sekarang saya cerita nih begini, gak percaya. Kenapa? Karena melihatnya pas sekarang udah dikit agak glowing. Pas dulu saya kecil dari Pangon Wedus, irengnya kayak ku Zainuddin. Kuncir satu cuma kaos kutangan berangkat saya angon kambing. Gak cuma angon kambing, di tangan saya oleh ibu saya dikasih namanya tremos es lilin. Saben pulang dari angon kambing, tangan saya ini bekas ada gagang tremos es. Yang saya tawarin es itu orang-orang di sawah. Lagi macul saya tawarin es, Pak, kerso es nopo mboten? Jawabnya begini, nong tengah sawat tawani es. Laka duit, mana gara utang. Lah kalau bapak utangnya di sawah, nyari utangnya di mana, Pak? Kue kan anaknya Arwan, bapak saya namanya Arwan. Bapakmu bukan Arwan, umamu dorong pindah-pindah. Aku ngerti umamu tidak sarutang, sampai sekarang belum disarutang ini. Saya bersyukur saya pernah jadi pangon kambing. Bahkan saya ceramah dari kelas 3 SD jauh sebelum di Indosiar.
Tahun 2014 dan 2017 jenengan lihat saya di Indosiar. Alhamdulillah, rahmat Allah tentu SMS dari jenengan juga, lantaran dari SMS dugaan sampean saya mumpuni adalah salah satu da'iyah Indosiar yang juara 1 berulang kali di Indosiar, hanya mumpuni handai. Nggak apa-apa sesekali pamer karawang kihiyang. Jujur saja Bu, saya berpikir begini, pendidikan orang tua zaman dulu nggak selalunya betul, nggak selalunya salah. Bapak saya pas mulang saya ceramah, kiai saya yang ngajarin bab dalilnya, bapak saya yang bikin materi, dan saya yang menyampaikan di masyarakat. Dulu saya ceramah kelas 3 SD umur 8 tahun. Saya nggak model yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak gentleman menurut saya. Dan bapak saya sudah membentuk saya dari sejak kecil. Saya langsung disetelin kasetnya Allahyarham Al-Mahfulah Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi saya udah angker dari dulu, nggak yang assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Karena saya dari kecil udah jadi bangun kambing, dan model bapak saya membentuk saya ceramah itu dengan metodenya sekali sedikit saja salah langsung tabok. Model bapak saya yang ngelatih saya ceramah. Pulang ceramah kok ada dalil ataupun ucapan yang salah ketika sedang ceramah, walaupun sampai rumah jam 2 subuh saya dimarahin sampai pagi. Pagi berangkat sekolah, habis pulang sekolah dimarahin lagi. Sampai tuh continue gue marah bapaknya pulang. Heran saya. Dan ketika ada air di meja, kan saya ngantuk kalau latihan ceramah dari Isya sampai subuh, dari Isya sampai subuh kalau latihan ceramah. Ada air di meja, siramin ke muka kalau saya ngantuk. Begitu keras bapak saya mendidik saya. Tapi saya bersyukur akhirnya hari ini saya jadi jomblo tahan banting. Saya berpikir lagi, niki tentu rahmatnya Allah Bu, ridha Allah. Kalau saya dulu kecil nggak jadi pangon kambing, mungkin Allah belum tentu hari ini merahmati saya. Saya ceramah kuat 1 hari 3 kali dengan durasi ceramah rata-rata 2 jam, paling sedikit 1,5 jam. Saya baru pulang dari Sumatera Selatan, belum istirahat, langsung berangkat tadi pagi. Saya pengajian dari Cilamaya Karawang. Dari Cilamaya saya pindah ke sini. Dari sini besok pagi saya di Larangan Brebes. Sorenya di Brebes, malamnya di Brebes. Belum pulang ke rumah. Tiap hari begitu. Coba kalau saya dulu nggak dikamplengin sama bapak saya, mungkin hari ini saya nggak mampu Pak. Ceramah berdiri, belum duduk ini saya, belum minum pula saya. Saya sedang mengoptimalkan dan saya berusaha untuk mastatoktum. Saya mikir begini, saya masih muda. Kiai saya Allahyarham Al-Mahfulah Kiai Hariri Sofa Pondok Pesantren Darussalam Tukalo Prokerto, pernah pas lagi sakitnya di rumah sakit, saya jenguk ke rumah sakit. Kiai saya bilang begini, mumpuni nih abah ginjalnya kena, gara-gara rata-rata mubaligh itu habis ceramah disuruh nyicipin makanannya panitia. Jam 12:30 malam makan, ya diimbangin sholat tahajud. Tapi karena harusnya perut ini istirahat, wayanya zikir, wayanya sholat qiyamul lail, tapi ternyata makan, habis itu istirahat, ginjalnya abah kena. Besok kalau kamu masih dipercaya oleh masyarakat, Allah amanai kamu ceramah, banyakin ceramahnya sambil berdiri, supaya apa? Tenaganya ini terpakai. Akhirnya lemak-lemak pun ikut terbakar. Jadi kenapa dari tadi ceramah ambil olahraga sampai begini pula. Ini bukan karena centil saya Bu, ini saya sedang mengoptimalkan masa muda saya. Saya menyampaikan kepada sampean, bukan saya pamer cerita kehidupan saya, tapi saya cuma titip pesan, entah Anda orang tua baik sugih ataupun kaya, pendidikan orang tua, masalah pekerjaan rumah jangan dianggap beban, tapi jadikan skill, keahlian, supaya anak ngerti cara minimal bertanggung jawab apa yang melekat di dalam badannya. Sampai hal sepele, maaf, celana dalam saja, ini adalah tanggung jawab seorang anak.
dia berangkat dari tempat tidurnya, dia bertanggung jawab atas apa yang ada di dalam kamarnya. Niki adalah orang tua sedang mengajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kita. Mudah-mudahan orang tua kita dan kita semua sebagai anak bisa birrul walidain, orang tua kita diberikan sehat walafiat, diberikan anak yang soleh dan solehah, yang sudah di alam barzah mudah-mudahan diparingi padang jembar kubure, dikembangkan hisabnya, diberikan panggonan sorga. Allahumma. Jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Jam 10 waktu Indonesia Kihyang. Jadi di Kihyang itu jamnya mundur. Saya tadi naik jam 9 lebih 5 menit, sekarang udah jam 11 kurang 5, 2 jam kan? Inilah kenapa dari tadi saya bilang sama Ku Zainuddin, Ku, acaranya udah dimulai belum? Udah, Pak Sekcam udah sambutan, tinggal mumpuni. Alhamdulillah nih, hari ini bisa buat contoh dan teladan, mantep banget Ku dan kepanitianya. Tepuk dulu dong. Keren. Begini yang saya maksud, kalau ngajinya gasik, ngajinya semangat, ngajinya lama tapi nggak kerasa. Gimana ngajinya mau keras, seru pada merem kabeh kerasa. Enggak ya Bu ya, saking semangatnya jadi nggak kerasa, ternyata udah jam 11. Jadi ngapunten sangat Ku Zainuddin niki sesuai dengan arahan panjenengan. Iku bener Ku Zainuddin sesuai dengan arahan panjenengan. Saya datang ke sini alhamdulillah sesuai dengan proses dari panitia ngundang saya sampai detik hari ini saya sowan. Alhamdulillah saya hari ini tidak merasa sebagai tamu tapi merasa sebagai saudara yang lama tidak berjumpa dengan masyarakat wonten inggene Kihyang. Maka mudah-mudahan Ku Zainuddin dan seluruh kepemerintahan panitia pada malam hari ini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, dijauhkan dari sifat yang zalim, jadi Ku yang adil, Ku yang membawa kemakmuran, Ku yang membawa manfaat, Kau yang membawa barokah. Allahumma. Kita semua diberikan sehat walafiat, jadi masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Ada sedikit informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan uih ka bumi, maka suaminya nikah lagi. 2 menit saja Ibu, nanti doakan dimami langsung oleh Bapak Kiai. Saya tidak mampu untuk memimpin doa Kiai karena ngapunten sangat, saya masih santri derek tabarukan ngala barokah. Semoga Mbak Kiai mengimami doa pengajian pada malam hari ini. Yang pertama Ku Zainuddin terima kasih telah memfasilitasi kami warga masyarakat bisa bersilaturahim. Pak Sekcam Binong terima kasih hadirnya. Bapak DPR terima kasih, Bapak Robert, Bapak Haji Daswanto terima kasih, para romo kiai, para akhinal kiram, para kiai terima kasih hadirnya, para kubu-kubu sekecamatan Binong juga matur manun sangat, Tanfidia Surya Enu matur manun sangat. Mudah-mudahan setelah doa usai panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Saya harap cuma 2 menit saja Ibu untuk hikmat aminkan doa yang nanti akan dimami langsung oleh Bapak Kiai. Semoga dari awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon jangan dulu bubar. Untuk doa nanti kita maharul qiyam terlebih dahulu. Kepada yang terhormat Bapak Sekmat, Bapak Camat Congpreng, Pak Kades, Pak Ketua MUI Kecamatan Binong untuk memimpin doa. Memimpin doa. Pak Kiai Haji Lahadi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز الرش وضرب واستبشر وازداد القدسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق والله بالحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Pak Hades, Pak Haji Robert, silakan Pak Haji Dasunto, Pak Sekmat untuk menaiki panggung. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wali